Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi memanggil 44 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik pada 5 serta 9 Juni mendatang. Namun dari banyaknya nama yang dipanggil, satu hal justru menjadi sorotan publik. Fullback kiri Go Ahead Eagles, Dean James, kembali tidak masuk ke dalam daftar skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan memulai latihan perdana di Jakarta pada 26 Mei 2026. Pemusatan latihan ini digelar untuk mempersiapkan tim, sekaligus membangun chemistry antar pemain dan staf kepelatihan jelang 2 laga internasional penting tersebut. Menariknya, dari total 44 pemain yang dipanggil, sebanyak 21 nama merupakan pemain yang sebelumnya lebih dulu dipersiapkan untuk Piala AFF 2026. Meski begitu, skuad kali ini juga dipastikan tanpa Tom Hay dan Shane Patinama. Kedua pemain tersebut masih harus menjalani sanksi larangan tampil di pertandingan internasional resmi FIFA. Tom Hay dan Shane Patinama diperkirakan baru bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia saat Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Kini publik pun mulai penasaran, mampukah skuad Garuda menyapu bersih 2 laga FIFA Matchday dengan kemenangan? John Herdman juga menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan memprioritaskan pemain yang berkarir di Eropa untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sementara itu, Piala AFF 2026 akan lebih difokuskan kepada pemain yang tampil di kompetisi domestik. Menurut Herdman, jadwal kompetisi dan regulasi FIFA membuat klub-klub Eropa cukup sulit melepas pemainnya untuk turnamen AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Pelatih asal Inggris tersebut mengaku saat ini fokus utamanya adalah membangun skuad terbaik menuju Piala Asia 2027 dan target jangka panjang menuju Piala Dunia. Karena itu, 3 agenda terdekat Timnas Indonesia akan dimanfaatkan untuk menilai kualitas pemain lokal maupun pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Terkait persiapan menuju Piala ASEAN 2026, Herdman juga menyebut bahwa 23 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan akhir Mei nanti masih akan menjalani proses seleksi lanjutan. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sinyal ketertarikan John Herdman terhadap pemain keturunan di Belanda tampaknya mulai mendapat respon positif. Bek muda milik Ajax Amsterdam, Tristan Goyer, seolah memberikan kode keras bahwa dirinya siap memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Herdman memang mengaku sedang memantau beberapa pemain diaspora yang berkarir di Belanda. Dari pernyataan tersebut, nama Tristan Goyer yakini menjadi salah satu pemain yang masuk radar Timnas Indonesia. Tak lama setelah kabar itu muncul, Goyer justru membuat unggahan menarik di akun Instagram pribadinya. Dalam momen perpisahannya dengan klub peminjamannya, PEC Zwolle, pemain 21 tahun itu secara khusus memperlihatkan tato baru di bagian lehernya. Ini bukan pertama kalinya Goyer menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia. Sebelumnya, ia juga diketahui memiliki tato bertuliskan keluarga di bagian dadanya. Kode-kode yang diberikan Tristan Goyer tentu langsung membuat pendukung Timnas Indonesia antusias, apalagi performanya bersama PEC Zwolle musim ini terbilang cukup menjanjikan. Selama tampil di Eredivisie, pemain yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan tersebut sukses mencetak 3 gol dari 23 penampilan. Dengan sinyal positif dari sang pemain dan kebutuhan Timnas Indonesia akan tambahan kekuatan di lini pertahanan, proses naturalisasi Tristan Goyer kini menjadi salah satu yang paling dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mempersiapkan strategi besar untuk skuad Garuda menghadapi sejumlah agenda penting ke depan. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Namun menariknya, Herdman justru memilih pendekatan yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Alih-alih mengandalkan pemain yang sudah matang dan berpengalaman, Herdman lebih tertarik memberikan kesempatan kepada pemain muda potensial. Strategi ini bahkan ia sebut sebagai rekayasa balik, yakni memaksimalkan potensi pemain lokal muda demi membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Langkah awal pun mulai terlihat dari pemilihan pemain untuk laga terdekat. Beberapa nama langganan Timnas seperti Rizky Ridho bahkan harus tersingkir sebab Herdman ingin memberikan jam terbang lebih banyak kepada pemain muda yang dianggap memiliki potensi besar.
Kompetisi domestik pun kini menjadi fokus utama tim pelatih untuk melakukan screening pemain. Pasalnya, target besar John Herdman bersama PSSI bukan hanya Piala AFF atau Piala Asia saja, melainkan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Karena itu, regenerasi pemain kini mulai diawasi dengan sangat ketat. Namun bukan hanya itu saja rencana yang sedang dipersiapkan Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut juga dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus untuk FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Piala Asia 2027 menjadi salah satu target besar timnas Indonesia selain Piala AFF dan FIFA Asian Cup. Di turnamen-turnamen penting tersebut, Indonesia dipastikan akan diperkuat para pemain terbaiknya, termasuk pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Karena waktu persiapan masih cukup panjang, PSSI dikabarkan terus memantau sejumlah pemain diaspora potensial untuk dinaturalisasi. Dua nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan adalah Luke Vickery dan Dean Zandenbergen. Luke Vickery yang baru berusia 20 tahun saat ini bermain untuk klub Australia MacArthur FC. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara itu dikenal fleksibel karena mampu bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Dean Zandenbergen yang berusia 4 tahun lebih tua, saat ini bermain untuk klub Belanda VVV Venlo. Striker berdarah Depok, Jawa Barat tersebut memiliki tinggi badan 188 cm, yang membuatnya dinilai ideal sebagai target man di lini depan timnas Indonesia. Terkait kebutuhan striker murni, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan meminta PSSI bergerak cepat. Luke Vickery ini kan bukan murni sebagai nomor 9, artinya dia mirip seperti Ole Romeni. Tapi kalau Dean Zandenbergen benar-benar pemain nomor 9. Nah, kita perlu mendapatkan itu, ujar Roni Pangamanan. Dengan waktu yang masih cukup panjang menuju berbagai turnamen besar, John Herdman bersama tim pelatih kini terus fokus mempersiapkan skuad terbaik, termasuk tambahan amunisi dari program naturalisasi. Publik kembali dibuat penasaran setelah pemain Fenerbahce Jadon Oosterwolde diketahui mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Hal tersebut langsung memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini menjadi sinyal bahwa bek kiri keturunan Indonesia tersebut akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun hingga saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut masih memegang paspor Belanda.